Terus ternyata dari kegiatan itu aku menyadari bahwa wah aku masuk kategori impulsive buying itu Kak. Akhirnya aku belajar untuk bisa lebih mengelola keuangan lagi, untuk tidak tergiur dengan diskonan yang ada di marketplace yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UII TV, kembali lagi di Bincang Bacaan UII TV, referensi bacaan untuk menambah pengetahuan. Di sesi kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekali dan juga relate banget buat kita para mahasiswa. Topiknya soal apa sih? Yaitu terkait dengan bagaimana caranya untuk mengelola keuangan. Nah, mungkin teman-teman semua di sini udah pernah mendengar bahwa diperkirakan tahun 2023 nanti itu akan adanya resesi. Nah, akhirnya menimbulkan banyak ketakutan di kalangan masyarakat terkait dengan bagaimana mengelola keuangan yang baik untuk menghadapi resesi nanti. Terus kalau dengan kita nih, para mahasiswa berbicara soal keuangan, biasanya kita tuh suka bingung pas di akhir bulan, uangnya udah habis, terus gimana caranya nih untuk bisa dapetin uang lagi, gimana caranya biar tidak krisis gitu di akhir bulan. Nah, di sini aku, Hanifah Akmala Ardianti, dari program studi hubungan internasional, nggak sendiri. Ada temen aku, yaitu Kak Ahmad Fauzan. Kak Ahmad Fauzan mungkin bisa kenalin nih ke teman-teman, dan bisa kenalin diri. Selain itu, kesibukannya apa aja sih, Kak? Halo Sobat UII TV, perkenalkan aku Ahmad Fauzan. Aku merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 dan kesibukan saat ini selain menjalani kehidupan sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsian, aku juga mengikuti kursus-kursus untuk persiapan magang nantinya. Oke, di topik kali ini kan kita membahas soal mengelola keuangan ya Kak. Ya. Menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih mengelola keuangan itu? Ya, secara sederhana aku bisa katakan sangat penting ya teman-teman, karena uang merupakan salah satu resource kita yang sangat terbatas. Oleh karena itu, penggunaannya harus kita maksimalkan untuk memitigasi permasalahan-permasalahan di ke depan nanti. Contohnya sebagai mahasiswa, yakni kekurangan uang di akhir bulan. Jadi bisa aku katakan bahwa sangat penting sekali. Ya. Oke, berarti karena menurut Kakak itu penting, berarti penting juga kita untuk tahu tips dan triknya gimana sih cara mengelola keuangan yang baik itu versi dari Kak Fauzan nih. Ya, sebagai mahasiswa, salah satu tips yang mudah yang kita bisa lakukan adalah dengan melacak seluruh pengeluaran kita pada 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi untuk mengetahui apakah pengeluaran yang sedang kita lakukan pada periode tersebut sehat atau tidak, apakah belanja yang kita lakukan sehat atau tidak, tentu harus di-track semuanya. Jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan aplikasi bantuan atau mungkin pencatatan di software, tentu bisa sangat membantu teman-teman untuk mencatat pengeluaran. Dan dengan itu teman-teman bisa tahu apakah teman-teman melakukan pengoptimalisasi yang baik atau tidak untuk keuangan teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi nggak nih Kak tips dan triknya dari Kakak? Ya, mungkin kita sebagai mahasiswa sering kedapatan diskon dan sering membeli tanpa menyadari value-nya itu apa. Iya kan? Iya, jadi mungkin perilaku ini sering kita dengar sebagai impulsive buying. Jadi membeli sesuatu dengan dasar emosi sesaat gitu. Jadi mungkin hal ini bisa kita minimalisir dengan menunggu emosi tersebut reda, dan mungkin ketika kita ingin membeli sesuatu kita harus menunggu beberapa saat dan memikirkan apakah hal tersebut sesuai dengan purpose atau value yang kita percaya atau tidak. Kira-kira untuk Kak Hanifah udah melakukan tips yang mana nih? Oke, kalau dari aku pribadi nih ya Kak, aku udah ngelakuin tips yang kedua itu Kak. Karena dari pengalaman aku pribadi, jadi aku sedikit cerita waktu itu ada kegiatan forum group discussion. Terus ternyata dari kegiatan itu aku menyadari bahwa wah aku masuk kategori impulsive buying itu Kak. Akhirnya aku belajar untuk bisa lebih mengelola keuangan lagi, untuk tidak tergiur dengan diskonan yang ada di marketplace yang ada gitu, untuk lebih menentukan atau aku hanya sekedar keinginan aja gitu sih Kak. Nah, terus udah bicara pentingnya mengelola keuangan, kita sebagai mahasiswa itu juga
penting dong Kak untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Nah, salah satu cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin adalah dengan kita membaca buku. Nah, Kak Fauzan ini kan suka banget nih baca buku. Ya, Mungkin benar, bisa di-share ke teman-teman semua. Kenapa sih akhirnya Kakak tuh memutuskan bahwa oh iya, aku ini harus membaca buku dan membaca buku ini menurutku tuh penting. Kenapa sih Kak gitu? Oke, Kak Hanifah. Salah satu benefit yang kita dapatkan dalam membaca buku tentunya adalah menambah pengetahuan dan wawasan yang kita punya. Dan selain itu, pentingnya membaca buku tentu salah satu benefit yang bisa kita dapatkan adalah dengan menambahnya pengetahuan dan wawasan yang kita punya saat ini. Dan ketika membaca buku tentu kita sering mendengar bahwa tentu informasi tersebut bisa ditemukan di internet dan di Google atau YouTube. Tapi hal itu jelas berbeda teman-teman, karena informasi yang kita temukan di buku tersebut adalah informasi-informasi yang sudah terkurasi dan bukan hanya sekedar informasi yang tanpa pengetahuan yang bisa kita manfaatkan kemudian nanti. Jadi pentingnya membaca buku selain menambah wawasan juga karena banyak kata yang kita baca tentu juga memperluas kosakata kita. Jadi hal tersebut tentu membantu kita dalam menulis maupun ketika berbicara. Kira-kira seperti itu Kak Anita. Oke, ternyata emang banyak banget alasan yang mendorong Kak Fauzan ini akhirnya memutuskan memang membaca buku ini tuh penting banget gitu. Nah, kembali lagi ke topik bahasan kita soal mengelola keuangan. Dari banyaknya buku yang udah Kakak baca, mungkin bisa rekomendasi ini ke teman-teman semua, buku apa aja sih yang menurut Kakak nih menarik untuk di-sharing buat kita semua yang itu terkait dengan cara tips dan trik untuk mengelola keuangan. Oke, di sini aku punya 3 rekomendasi buku nih Kak Hanifah. Ada apa aja tuh Kak? Ya, yang pertama, kebetulan aku punyanya buku digital, jadi mungkin sebagai alternatif teman-teman bisa mencari buku digital juga di marketplace terkait. Jadi di sini buku yang pertama yang ingin aku rekomendasikan berjudul Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Apa yang menarik tuh Kak dari buku ini? Ya, yang menarik dari buku ini adalah buku ini bercerita tentang seorang perjalanan anak yang mempertanyakan segala sesuatu tentang uang kepada ayahnya. Dan yang menarik dari buku ini adalah buku ini diceritakan dalam format seperti dongeng. Jadi teman-teman selain mendapat value tentang investment dan financial, teman-teman juga sembari seperti mendengarkan cerita gitu, seperti mendengarkan dongeng. Jadi aku jamin gak bakalan bosen deh. Jadi punya value tapi juga menghibur di saat yang bersamaan. Oke, untuk rekomendasi buku kedua, aku punya buku. Ada apa tuh Kak? Ya, aku punya buku yang berjudul Zero to One karya Peter Thiel nih, Kak Hanifah. Membahas soal apa tuh Kak? Ya, dalam buku Zero to One ini tentu tema utamanya adalah tentang membangun startup. Tapi kita secara sederhana bisa mempelajari banyak hal baik untuk kehidupan personal maupun profesional kita. Jadi salah satu poin yang menarik dalam buku ini adalah kita diajarkan tentang diferensiasi. Jadi kita penting untuk mempunyai unique point sehingga kita bisa menjadi seseorang yang unik dan mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas. Kira-kira seperti itu. Ya, dan untuk buku ketiga yakni yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Nah, untuk aku sering banget dengar buku ini nih Kak. Ya, dan untuk buku yang ketiga ini Kak Hanifah lebih membahas tentang hubungan mental seseorang dengan cara dia memperlakukan uang. Jadi mental seseorang itu bisa mempengaruhi gimana dia mengelola keuangan ya Kak? Ya, benar banget Kak Hanifah. Jadi di sini diajarkan juga bahwa seseorang yang tumbuh di lingkungan tertentu, punya pendidikan tertentu, dibesarkan dengan cara tertentu, tentu bisa sangat berpengaruh dengan cara dia memperlakukan uang. Dan cara dia membelanjakan uang juga bisa menjadi cerminan kepribadian dia. Kira-kira seperti itu, Kak Hanifah. Oke, kita tadi udah bahas 3 buku yang bener-bener menarik banget, dan dari aku sendiri emang tepat banget apa buku yang Kak Fauzan rekomendasikan ini. Oleh karena itu aku mau bilang terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Udah sharing ke teman-teman semua di sini. Dari sharing ini aku ngambil pelajaran bahwa memang sangat penting sekali untuk kita mengelola keuangan, dan aku jadi nambah wawasan bahwa ternyata kepribadian seseorang itu bisa mempengaruhi gimana dia dalam mengelola keuangan. Terima kasih buat Sobat UII TV. Untuk selanjutnya, mau bahas buku apa lagi nih? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube UII Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.